Jusi sangat gembira setelah tujuannya tercapai. Para master jiwa jahat akhirnya terbunuh dan Zhong Liwu diusir dengan bantuan Huo Yuhao. Rencananya akhirnya selesai. Jadi bagaimana jika dia mundur tanpa menyerang kota Shrek? Penting untuk menyelesaikan urusan internal seseorang sebelum mengatasi masalah eksternal. Ini adalah sesuatu yang dia pahami dengan baik. Namun, kegembiraannya tidak bertahan lama. Kekhawatiran dan frustrasi mulai memasuki pikirannya. Ini karena Huo Yuhao terlalu kuat. Jusi memahami Huo Yuhao jauh lebih baik daripada insinyur jiwa kelas 9 manapun di sekitarnya. Jelas tidak menguntungkan baginya untuk menunjukkan kekuatan seperti itu di depan mereka. Meskipun Jusi tahu bahwa Huo Yuhao adalah orang yang telah menghancurkan sejumlah besar alat jiwa pengintai udara di Kekaisaran Matahari Bulan, yang lain tidak mengetahuinya. Sebagian besar orang dan petinggi Kekaisaran Matahari Bulan bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Namun, hal ini akan berubah. Huo Yuhao telah menunjukkan bagaimana dia mampu menjatuhkan 5 penguasa jiwa jahat yang kuat, termasuk pemimpin, dari Gereja Roh Kudus secara berturut-turut. Dia pasti akan menjadi terkenal setelah begitu banyak orang menyaksikan dia mencapai prestasi ini di depan mata mereka. Di saat yang sama, dia juga akan diprioritaskan sebagai target pembunuhan utama oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Seorang guru jiwa muda dan cemerlang seperti dia pasti akan menjadi salah satu anggota kunci di Akademi Shrek. Faktanya, dia kemungkinan besar akan menjadi salah satu pemimpin di seluruh dunia para master jiwa. Sekarang dia mencoba melawan semua yang dilakukan Kekaisaran Matahari Bulan, Su Tianran tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang tanpa membunuhnya. Pada saat yang sama, Gereja Roh Kudus juga akan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Pikiran Jusi kacau. Kekuatan luar biasa Huo Yuhao memengaruhi rencana yang telah dia susun. Namun, setelah sikapnya berubah, dia tidak lagi terlalu peduli dengan semua rencana yang telah dia persiapkan. Dia lebih khawatir jika Huo Yuhao mendapat masalah serius. Huo Yuhao secara bertahap berdiri tegak. Meski nafasnya masih terbilang cepat, tidak ada tanda-tanda kelemahan pada pupil matanya. Faktanya, matanya sangat bersinar. Huo Yuhao telah mengadu keberanian dan kecerdasannya melawan Zhong Liwu dalam pertempuran ini dan berhasil mengalahkannya, meskipun ada banyak rintangan yang menghadangnya. Pertarungan ini memberikan pengaruh yang luar biasa padanya. Saat inti jiwa pelengkap Yin yang berputar dengan kecepatan yang luar biasa di dalam tubuhnya, sejumlah besar kekuatan jiwa yang dia keluarkan pulih dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Berjudul Douluo sangat kuat karena mereka memiliki inti jiwa. Ultimate Douluos mampu melampaui setiap master jiwa lainnya karena mereka memiliki 2 inti jiwa. Melalui pertempuran seperti itulah Huo Yuhao lebih mampu memahami manfaat yang ditawarkan kedua inti jiwanya kepadanya. Sampai sekarang, kemampuannya belum cukup matang untuk memungkinkan dia melawan master jiwa yang kuat seperti Zhong Liwu. Dia harus mengandalkan kekuatan eksternal seperti armor Dewa Perang Es dan Belati Embun Pagi. Namun, dia percaya bahwa dia tidak akan mengalami masalah apapun untuk mencapai peringkat Ultimate Douluo dengan bantuan 2 inti jiwanya. Berikutnya, suara dingin Huo Yuhao bergema di seluruh medan perang. Tepat ketika semua orang percaya bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk menunda prosesnya sehingga dia dapat memulihkan lebih banyak kekuatan jiwa, dia melanjutkan untuk meminta pertempuran berikutnya dari Kekaisaran Matahari Bulan. Seluruh tantangan ini mulai terasa berbeda setelah Zhong Liwu dikalahkan. Awalnya, tidak ada yang percaya bahwa Huo Yuhao akan mampu mencapai prestasi ini. Sekarang, individu-individu kuat di Kekaisaran Matahari Bulan mulai takut padanya. Bagaimanapun, dia telah menggunakan kemampuannya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa hal itu bisa dilakukan. Tanpa Gereja Roh Kudus yang mengambil keputusan, para insinyur jiwa dari Kekaisaran Matahari Bulan semua memandang Jusi. Saat ini, Jusi tidak lagi tenggelam dalam pikirannya. Faktanya, helaan napas yang dia buat sebelumnya sepertinya tidak diperhatikan oleh yang lain. Atau paling tidak ada yang mengerti kenapa dia tersentak. Siapa di antara kamu yang mau menjatuhkan Huo Yuhao? Jusi bertanya dengan tenang. Saat ini, dia memiliki lebih dari 10 insinyur jiwa kelas 9 berdiri di sekelilingnya. Ada komandan legiun dari berbagai legiun insinyur jiwa dan beberapa orang yang disembah dari kuil kekaisaran. Hanya insinyur jiwa kelas 9 yang memenuhi syarat untuk melawan Huo Yuhao. Namun, tidak satupun dari insinyur jiwa ini yang mencapai peringkat setara dengan Transcendent Douluo. Mereka hanya bisa mengandalkan alat jiwa mereka jika ingin melawannya. Selain itu, mereka semua telah menyaksikan pertempuran sebelumnya. Tak satu pun dari mereka yang yakin bisa mengalahkan Huo Yuhao. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan yang menyangkut hidup dan mati mereka. Jika Zhong Liwu dikalahkan olehnya, sangat kecil kemungkinannya mereka bisa kembali hidup-hidup. Ada keheningan total selama beberapa detik saat Ju Zi mengungkapkan ekspresi semakin marah.
Beberapa insinyur jiwa yang lebih lemah mulai merasa malu. Sangat memalukan bahwa Kekaisaran Matahari Bulan tidak lagi memiliki individu yang cukup berani untuk menerima tantangan Huo Yuhao. Selama ini, Kekaisaran Matahari Bulan tidak terkalahkan. Mereka belum pernah mengalami situasi yang memalukan dan memalukan seperti itu. Marsekal, saya bersedia melawan Huo Yuhao. Suara cerah terdengar dari belakang. Seorang insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Teror Claw berdiri. Orang bisa mengatakan bahwa dia hanyalah seorang insinyur jiwa biasa dari alat jiwa yang dia miliki. Dia adalah insinyur jiwa kelas 5 yang terbaik. Namun, orang dapat mengatakan bahwa dia sama sekali tidak takut pada Huo Yuhao dari semangat suaranya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, setiap insinyur jiwa kelas 9 menunjukkan ekspresi frustrasi. Pada saat yang sama, mereka merasa malu karena seorang insinyur jiwa kelas 5 lebih bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi nama kerajaan mereka daripada mereka. Kemudian, insinyur jiwa lainnya menyerbu dan berseru, "Tidak bisakah kamu menjadi bodoh dan melebih-lebihkan kemampuanmu? Apakah menurut Anda memenuhi syarat untuk mewakili tentara kami? Enyahlah, atau aku akan menghukummu dengan hukum militer." Orang yang menyerbu keluar ini disembunyikan di dalam alat jiwa hitam berbentuk manusia. Ada dua bilah panjang yang terselubung di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menusuk yang sangat kuat. Orang dapat melihat bagaimana insinyur jiwa muda itu ingin membantah apa yang baru saja diberitahukan kepadanya. Namun, insinyur jiwa muda itu akhirnya menundukkan kepalanya dan mundur ke kontingen. Insinyur jiwa yang mengenakan alat jiwa berbentuk manusia berbalik sebelum membungkuk ke arah Juzi. "Marsekal, izinkan saya mewakili kerajaan kita." Juzi mengangguk dan berkata, "Baiklah. Hati-hati, Komandan Liao." "Terima kasih, Marsekal." Insinyur jiwa yang baru saja melangkah maju pasti tidak akan mengajukan diri untuk melawan Huo Yuhao jika dia punya pilihan. Namun, tidak mungkin dia tidak mampu untuk tidak melangkah maju. Ini karena dia adalah Liao Mengkai, Komandan Legiun dari Legiun Insinyur Jiwa Teror Claw. Setelah melihat bagaimana bawahannya memiliki keberanian untuk mewakili kekaisaran, tidak mungkin dia bisa memimpin Legiun Insinyur Jiwanya jika dia terus gemetar ketakutan. Oleh karena itu, meski tidak terlalu percaya diri, dia tetap berdiri untuk menerima tantangan tersebut. Di antara tangan yang melindungi bangsa, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Mereka diikuti oleh Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran. Tiga yang terakhir adalah Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api, Legiun Insinyur Jiwa Evil Tiran, dan Legiun Insinyur Jiwa Teror Claw. Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran sangat kuat karena sumber daya yang mereka kumpulkan. Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api juga telah meningkat pesat setelah permaisuri Dewa Perang mengambil alih. Legiun Insinyur Jiwa Evil Tiran berspesialisasi dalam kecepatan. Mereka sangat hebat dalam mengejar musuh dan kemudian membunuh mereka. Bagaimana dengan Legiun Insinyur Jiwa Teror Claw? Mereka jelas merupakan Legiun Insinyur Jiwa yang paling tidak lazim di antara 5 legiun yang membentuk tangan pelindung bangsa. Sebagaimana tercantum dalam namanya, Legiun Insinyur Jiwa Teror Claw berspesialisasi dalam operasi penyerangan. Dark Golden Terror Claw Bear dikenal sebagai monster jiwa tipe serangan terkuat. Kemampuan pertarungan jarak dekat tak tertandingi di antara makhluk jiwa dengan level yang sama. Legiun Insinyur Jiwa Terror Claw persis sama. Selain beberapa alat jiwa pertahanan terkait yang diperlukan, semua anggotanya berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Ini juga berarti bahwa Legiun Insinyur Jiwa ini terutama terdiri dari insinyur jiwa jarak dekat. Serangan jarak jauh adalah gaya serangan paling umum di kalangan insinyur jiwa. Namun, kekuatan bertarung dari seorang insinyur jiwa pertarungan jarak dekat, pada kenyataannya, adalah sebuah konsep yang sangat mirip dengan apa yang awalnya dibayangkan oleh Huo Yuhao. Dia ingin melihat perpaduan kemampuan yang dimiliki oleh seorang master jiwa dan insinyur jiwa. Dengan mengandalkan alat jiwa untuk meningkatkan kemampuan bertarung jiwa bela diri, seseorang akan mampu memperkuat kekuatan serangannya dalam jarak terbatas. Ini adalah sesuatu yang semua insinyur jiwa tempur jarak dekat coba upayakan. Misalnya, Ji Juan pada dasarnya adalah seorang insinyur jiwa pertarungan jarak dekat. Sampai batas tertentu, Huo Yuhao juga seorang insinyur jiwa pertarungan jarak dekat. Begitu seseorang mengembangkan kemampuan pertarungan jarak dekat hingga potensi maksimalnya, kemampuan bertarung mereka secara keseluruhan bahkan akan melebihi kemampuan serangan jarak jauh. Pada saat yang sama, kemampuan bertahan hidup seseorang akan meningkat pesat. Oleh karena itu, Legiun Insinyur Jiwa Terror Claw sering dikirim untuk menyerang bangunan yang dibentengi. Semua anggotanya sangat disiplin dan tidak takut mati. Liao Mengkai adalah komandan legiun dari Legiun Insinyur Jiwa ini. Ini tentu saja berarti bahwa dia sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat.
Setelah memutuskan bahwa dia akan menerima tantangan tersebut, Liao Mengkai tidak ragu-ragu lagi saat dia melompat dari tempatnya berada ke tempat Huo Yuhao saat ini berdiri. Dia segera melaju di udara saat dia berlari ke arahnya. Meskipun tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan jiwa yang telah dikeluarkan Huo Yuhao dalam pertempuran sebelumnya, semua orang tahu bahwa mereka pasti telah mengambil banyak darinya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia harus mencoba yang terbaik untuk mengurangi jumlah waktu yang dapat digunakan Huo Yuhao untuk memulihkan kekuatannya. Ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan peluangnya untuk mengalahkannya. Meskipun judul Douluo memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa, pada akhirnya kemampuan itu terbatas. Selain itu, memulihkan kekuatan spiritual yang telah dikeluarkan jauh lebih sulit daripada memulihkan kekuatan jiwa. Ketika Liao Mengkai melompat ke udara, alat jiwa hitam berbentuk manusia di tubuhnya langsung mengeluarkan cahaya keemasan gelap. Dia meraih pedang yang terselubung di belakang punggungnya dengan kedua tangan sebelum menghunuskannya. Sepasang bilahnya berwarna hitam pekat, dan sepertinya tidak memantulkan cahaya sama sekali. Di saat yang sama, mereka memberikan kesan bahwa mereka bisa melahap apapun yang menghalangi jalan mereka. Meski mereka memancarkan aura tajamnya dari kejauhan, semua orang masih bisa merasakan betapa kuatnya aura mereka. Saat mereka dibawa melintasi udara, mereka sepertinya meninggalkan dua jejak halus setelah membelah udara. Deteksi spiritual Huo Yuhao langsung mendarat padanya. Orang ini memiliki energi kehidupan yang luar biasa besarnya. Huo Yuhao terkejut saat mengetahui bahwa energi kehidupan yang dipancarkan insinyur jiwa ini sebenarnya sebanding dengan miliknya. Itu jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh judul Douluo biasa. Meskipun energi kehidupan seseorang tidak secara langsung menentukan kekuatan bertarungnya, individu yang kuat dengan energi kehidupan yang kuat cenderung menunjukkan kemampuan yang kuat selama pertempuran, dan biasanya mampu mempertahankan performa tempur yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Namun, lalu kenapa? Huo Yuhao melayang di udara sambil menunggu kedatangan Liao Mengkai. Orang ini tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Ini adalah sesuatu yang telah ditentukan secara akurat oleh Huo Yuhao. Biasanya, bahkan para insinyur jiwa pertama-tama akan melepaskan jiwa bela diri mereka dalam pertempuran untuk memperkuat atau mendukung serangan mereka. Pada akhirnya, peningkatan apapun akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Huo Yuhao hanya melihat satu orang yang hanya mengandalkan kekuatan jiwa dan alat jiwanya. Orang itu tidak lain adalah Ji Juan. Namun, Huo Yuhao dapat mengetahui bahwa orang ini mengambil jalan yang berbeda dari Ji Juan. Jika dia berencana menyerang dengan cara yang sama seperti Ji Juan, dia tidak akan memiliki alat jiwa berbentuk manusia. Bilahnya sudah cukup. Cahaya dari bilah hitam matanya berpotongan satu sama lain di udara saat membentuk salib yang melaju menuju Huo Yuhao. Ketajaman bilahnya memberi kesan bahwa salib itu tak terbendung. Huo Yuhao mengangkat belati embun pagi di tangannya saat bilah belati itu langsung mengeluarkan cahaya biru sedingin es. Cahaya itu menusuk tepat ke tengah salib. Cahaya hitam matte dari bilahnya berhenti sebelum berubah menjadi putih. Setelah itu, mereka hancur ke udara seperti kabut pagi. Hati Liao Mengkai mencelos setelah melihat ini. Menyaksikan pertarungan Huo Yuhao dengan 5 master jiwa jahat adalah satu hal, dan menghadapinya secara langsung adalah satu hal. Liao Mengkai sepertinya tidak bisa merasakan tekanan apapun dari tubuh Huo Yuhao. Seolah-olah dia tidak memiliki aura sama sekali. Namun, ini hanya memberi tekanan lebih besar pada Liao Mengkai. Lagi pula, dia telah melihat bagaimana Huo Yuhao menjatuhkan 5 transenden Douluo secara berturut-turut dengan matanya sendiri. Pikiran untuk melawan seseorang seperti Huo Yuhao menghancurkan semangatnya saat niat bertarungnya melemah. Setelah tabrakan penyelidikan pertama berakhir, Liao Mengkai muncul di hadapan Huo Yuhao pada saat berikutnya. Dia telah menempatkan salah satu pedangnya ke depan dan yang lainnya ke belakang saat dia menebas keduanya ke arah Huo Yuhao. Insinyur jiwa jarang menggunakan tubuh jiwa bela diri mereka yang sebenarnya, karena hal itu akan mempengaruhi efek alat jiwa mereka. Namun, lebih jarang lagi melihat orang seperti dia, yang bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya sendiri. Cahaya tajam dari pedangnya dengan mudah ditangkis oleh belati embun pagi milik Huo Yuhao. Pada saat yang sama, Huo Yuhao mengangkat tangan daratannya saat seberkas cahaya pedang biru tua datang ke arah Liao Mengkai. Dinginnya tak tertandingi, pedang permaisuri. Liao Mengkai adalah satu-satunya orang yang bisa merasakan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Huo Yuhao telah lama mampu memusatkan ultimate ice-nya setelah memahami seluk-beluk elemen es. Sosok Liao Mengkai berkedip-kedip saat seluruh tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Paf! Suara lembut terdengar saat rasa dingin yang tak tertandingi mengubah sosok hitam itu menjadi patung es sebelum patung itu mulai jatuh dari langit. Namun, sosok hitam lain muncul di sisi lain Huo Yuhao saat ia melonjak ke arahnya dengan bilahnya yang terang benderang.
Huo Yuhao menggerakkan tubuhnya dan langsung berteleportasi. Namun, sosok hitam itu juga menghilang seketika itu juga. Selain itu, Huo Yuhao mendapati dirinya tidak dapat menemukan posisi orang tersebut bahkan dengan deteksi spiritualnya. Hah, mungkinkah ini? Huo Yuhao tampak terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan. Hingga saat ini, Liao Mengkai bahkan belum mengeluarkan jiwa bela dirinya. Oleh karena itu, kemampuan teleportasinya pasti diberikan kepadanya oleh alat jiwa. Mungkinkah alat jiwa berbentuk manusia yang dia kenakan sekarang memiliki kemampuan untuk berteleportasi? Tidak mungkin sesederhana ini. Dari kelihatannya, sepertinya dia benar-benar menghilang. Ini tidak sama dengan teleportasi. Artinya alat jiwanya yang berbentuk manusia harus memiliki semacam kemampuan yang sangat mirip dengan kekuatan spasial. Itu gila. Saat Huo Yuhao mencoba memahami kekuatan Liao Mengkai, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di belakangnya. Sosok itu memegang pedang hitam yang mengeluarkan cahaya hitam yang mengancam. Karena Huo Yuhao telah menyelimuti seluruh medan perang dengan deteksi spiritualnya, dia dapat bereaksi secara instan. Armor Dewa Perang Es segera memancarkan lapisan cahaya biru tua. Saat cahaya pedang hitam pekat itu mendekati armor Dewa Perang Es, rasanya seperti tenggelam ke dalam rawa. Itu langsung berhenti ketika aura yang sangat dingin segera menyerang sosok hitam itu. Efek dari Ultimate Ice Huo Yuhao selalu ada. Meskipun dia menjadi jauh lebih konservatif dalam hal itu, dan belum melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya lagi, dia masih mampu melepaskan kekuatan Ultimate Ice pada lawannya hanya dengan mengaktifkan niatnya. Tanpa ragu sama sekali, cahaya hitam berkedip-kedip, dan Liao Mengkai menghilang lagi. Dalam sekejap, belati embun pagi Huo Yuhao hendak menusuk ke arah Liao Mengkai, namun dia menghilang tepat pada waktunya. Inilah cara para pembunuh suka bertarung. Setelah gagal mendaratkan serangannya, mereka akan segera mundur untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Tentu saja, Huo Yuhao bisa langsung memahami apa yang ingin dilakukan Liao Mengkai. Tampaknya Liao Mengkai punya rencana yang sama dengan Song Liu. Keduanya ingin mengeluarkan kekuatannya. Mereka ingin menggunakan berbagai metode untuk membakar kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya. Langkah yang bagus. Huo Yuhao mengungkapkan senyuman dingin. Mungkin sangat berat bagiku untuk berurusan dengan Song Liu. Tapi apakah menurutmu aku akan berat untuk berurusan denganmu? Seorang insinyur jiwa yang bahkan belum mencapai peringkat 95. Anda mungkin memiliki alat jiwa berbentuk manusia, tapi saya juga punya. Selain itu, ada beberapa hal yang saya miliki yang tidak Anda miliki. Huo Yuhao secara bertahap mengangkat belati embun pagi di tangannya hingga naik ke atas kepalanya. Cahaya biru tua pada armor Dewa Perang Es tiba-tiba melemah sebelum semakin kuat dan menerangi area di sekitarnya. Setelah merasakan hawa dingin yang sangat hebat ini, Liao Mengkai, yang baru saja muncul kembali di samping Huo Yuhao, segera kembali ke dalam kehampaan tanpa ragu-ragu. Huo Yuhao menebaskan belati embun paginya ke arah luar. Saat itu, tidak ada yang bisa melihat dengan tepat apa yang dia lakukan. Seluruh tubuhnya seperti bola cahaya biru tua, tempat seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya memancar dari tubuhnya. Pada saat itu, segala sesuatu dalam jarak 1000 meter darinya diselimuti oleh cahaya pedang yang menusuk. Cahaya biru sedingin es mengoyak seluruh ruang dengan mudah. Ini jelas merupakan serangan yang tidak pandang bulu. Bahkan ketika dia melawan Song Liu, Huo Yuhao belum melancarkan serangan seperti itu. Teknik macam apa ini? Untungnya, Ji Juan tidak hadir. Jika tidak, si fanatik pedang pasti akan mengganggu Huo Yuhao untuk berdebat dengannya setelah pertempuran ini. Dia tidak akan peduli meskipun dia kalah. Setelah Huo Yuhao melepaskan teknik ini, seluruh langit telah berubah warna, dan sekarang memperlihatkan gambar yang cerah. Seolah-olah naga biru es raksasa sedang terbang di langit. Setiap sisik di tubuh naga itu sangat jelas. Apakah ini sesuatu yang seharusnya bisa dicapai oleh teknik pedang? Semua orang dari Sekte Tang terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tak satu pun dari mereka tahu kapan tepatnya Huo Yuhao menguasai teknik ini. Bagaimanapun, teknik ini bukan milik benua Douluo. Itu diteruskan ke Huo Yuhao oleh dewa. Tarian Naga Hujan. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao menggunakan teknik ini di medan perang. Saat dia melepaskan teknik ini, dia merasa seolah-olah kekuatan jiwa yang tersimpan di dalam inti jiwa pelengkap yin yang sedang ditelan habis-habisan oleh belati embun pagi. Sosok hitam itu dipaksa keluar dari tempat persembunyiannya di dalam kehampaan saat Liao Mengkai dengan panik mengayunkan pedangnya ke hadapannya untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun demikian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalami 13 luka di tubuhnya. Penghalang jiwa pelindung kelas 9 miliknya hancur. Penghalangnya yang tak terkalahkan juga hancur. Seseorang juga bisa melihat garis-garis cahaya biru sedingin es yang tersisa pada alat jiwanya yang berbentuk manusia.
Rasa dingin yang menusuk langsung menembus alat jiwa berbentuk manusia dan langsung masuk ke tulangnya. Meskipun alat jiwanya yang berbentuk manusia juga merupakan kelas 9, kemampuan bertahannya tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan menakutkan dari belati embun pagi. Susunan formasi dalam alat jiwa berbentuk manusia kelas 9 langsung dihancurkan oleh cahaya pedang. Jika dia tidak mengenakan baju tambahan armor dalam kelas 9, dia akan berubah menjadi patung es. Itu menakutkan, terlalu menakutkan. Teknik belati macam apa yang bisa menghancurkan ruang lebih dari 2000 meter? Huo Yuhao entah bagaimana bisa menahan diri dan hanya menggunakannya sekarang. Berapa banyak kartu truf yang sebenarnya dia miliki? Insinyur jiwa dan master jiwa yang kuat dari Kekaisaran Matahari Bulan tidak bisa menahan gemetar ketika mereka menyaksikan Huo Yuhao melepaskan teknik itu. Namun, mereka tidak tahu kalau dia juga menyesali perbuatannya. Meskipun tarian naga hujan mampu mengagetkan semua orang, hal itu menuntut terlalu banyak darinya. Dia menyadari betapa banyak kekuatan jiwa yang hilang hanya karena teknik itu. Bahkan kemampuan regeneratif yang kuat dari inti jiwa pelengkap yin yang tidak mampu mengimbangi kekuatan jiwa yang telah dia keluarkan. Butuh waktu hampir 30 detik sebelum langit mulai kehilangan tampilan anehnya setelah diukir dan dirobek menjadi bentuk naga. Sekarang, langit telah berubah menjadi lautan es tertinggi. Jelas berapa banyak kekuatan jiwa yang dikeluarkan Huo Yuhao untuk mencapai prestasi ini. Mati! Raungan keras keluar dari mulut Liao Mengkai. Setelah itu, dua bilah hitam mat panjang dilepaskan ke arah Huo Yuhao. Mereka melaju ke arahnya seperti kilat, sementara Liao Mengkai mulai jatuh ke tanah dari langit. Semua orang tahu hanya ada satu alasan mengapa seseorang membuang senjatanya di tengah pertempuran. Ini karena orang tersebut ingin menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun seorang insinyur jiwa kelas 9 mungkin tidak mampu menandingi master jiwa kelas atas dalam hal kekuatan bertarung, kemampuan mereka untuk bertahan hidup jelas jauh lebih kuat daripada seorang master jiwa. Jika itu adalah seorang master jiwa dengan tingkat kultivasi yang setara atau bahkan lebih tinggi daripada Liao Mengkai yang menerima tarian naga hujan Huo Yuhao, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Namun, Liao Mengkai masih hidup. Dua bilah hitam mat langsung muncul di hadapan Huo Yuhao satu demi satu. Bilahnya terhuyung sejauh 1 meter. Ekspresi serius segera terbentuk di wajah Huo Yuhao. Faktanya, dari pertarungan pertamanya hingga sekarang, dia belum pernah menunjukkan ekspresi seserius ini. Huo Yuhao mengangkat belati embun pagi untuk menangkis pedang hitam pertama. Setelah itu, dia melakukan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Dia memiringkan tubuhnya sedikit saat dia menggunakan bahu kirinya untuk menerima serangan pedang kedua. CK! Bilah panjang itu langsung menembus bahunya. Bahkan kemampuan pertahanan yang kuat dari armor Dewa Perang Es tidak mampu memblokir pedangnya. Namun, bahu Huo Yuhao sepertinya tidak mengeluarkan darah. Dia tersandung sebelum jatuh dari langit. Tang Wutong langsung panik setelah melihatnya terjatuh. Dia hendak berlari untuk menangkapnya ketika dia melihat dia mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat padanya untuk tidak datang. Setelah itu, dua suara keras terdengar. Liao Mengkai dan Huo Yuhao jatuh ke tanah satu demi satu. Ketika Liao Mengkai mendarat, tubuhnya terjatuh ke depan dengan cara yang tidak sedap dipandang sebelum dia berguling ke posisi duduk. Di sisi lain, Huo Yuhao mendarat dengan sangat mantap. Namun, pisau di bahunya membuatnya terlihat sangat menakutkan. Hahaha. Sepertinya kamu ditembak jatuh oleh pedangku. Liao Mengkai tertawa terbahak-bahak. Dia jelas sangat senang dengan dirinya sendiri karena berhasil menyakiti Huo Yuhao, suatu prestasi yang bahkan Zhong Liwu tidak berhasil melakukannya. Huo Yuhao mengangguk ke arah Liao Mengkai. Dia berkata, saya tidak pernah menyangka melihat seseorang seperti Anda yang akan mengabdikan hidup Anda untuk menyempurnakan satu seni. Jika saya tidak memperhatikan Anda dan merasakan kapan Anda akan melepaskan jiwa bela diri Anda, saya mungkin berada dalam kondisi yang lebih buruk. Anda sebenarnya mampu menyalakan energi kehidupan Anda sendiri untuk membekukan aliran energi internal saya. Jika aku tidak salah, jiwa bela dirimu seharusnya menjadi pedang, kan? Liao Mengkai mengangguk. Dia terkesan dengan bagaimana Huo Yuhao mampu menyimpulkan semua ini selama pertempuran. Itu benar. Jiwa bela diri saya adalah pedang. Lebih tepatnya, itu adalah jiwa pedang. Jiwa pedangku tidak memiliki bentuk fisik yang sebenarnya. Ini sangat berbeda dari senjata jiwa bela diri yang biasa Anda lihat. Namun, ia mampu menyatu dengan benda logam apapun dengan sempurna. Ketika saya baru saja mulai mengolahnya, ia sangat lemah dan tidak berdaya. Namun, ketika saya menjadi lebih kuat, saya mulai menyadari betapa kuat dan bergunanya hal itu.
Huo Yuhao melanjutkan, meskipun seranganmu sebelumnya tampak seolah-olah dimaksudkan untuk mencegahku mengejarmu, kamu sebenarnya telah menggabungkan jiwa bela dirimu ke dalam pedang kedua saat kamu membakar energi kehidupanmu untuk membatasi aliran energi di dalam tubuhku. Bila pertama dimaksudkan sebagai pengalih perhatian, karena Anda melemparkannya dengan cara yang cukup normal. Sepertinya Anda pasti mengonsumsi banyak tonik dan herbal untuk memperkuat energi hidup Anda. Ya, faktanya, saya sebenarnya melepaskan keterampilan jiwa ke-9 saya sebelumnya. Itu disebut pedang pemecah jiwa. Jika saya boleh jujur, Anda dikutuk. Sejak pedangku memasuki tubuhmu, kamu pasti akan mati bahkan jika kamu memotong anggota tubuhmu. Lagi pula, pedang Dewa Iblisku adalah alat jiwa kelas 9. Bilah lainnya adalah alat jiwa kelas 9. Dengan menggunakan Soul Splitting Blade saya untuk meningkatkan alat jiwa kelas 9 saya, itu pada dasarnya tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika Anda adalah seorang Ultimate Douluo, Anda tetap akan mati karena jalur Anda akan terputus oleh energi destruktif yang akan merusak tubuh Anda. Sejujurnya, saya rasa saya tidak akan mampu membekukan aliran energi internal Anda jika Anda tidak melawan begitu banyak orang sebelumnya. Setelah melepaskan teknik kuatmu yang mengungkap lokasiku, kamu telah mengeluarkan terlalu banyak kekuatan. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, saya akui bahwa saya telah meremehkan Anda. Ini adalah harga yang harus saya bayar untuk melakukan itu. Namun, saya ingin mengingatkan Anda untuk tidak melebih-lebihkan kekuatan jiwa pedang Anda. Meskipun itu bisa menyakitiku, tidak mudah membunuhku. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mencengkeram gagang pedang Dewa Iblis dengan tangan kanannya saat dia perlahan menarik pedang setinggi 5 kaki itu dari bahunya. Saat ini, Tang Wutong tidak lagi berani menonton Huo Yuhao. Tinjunya terkepal saat dia berharap dialah yang menggantikannya. Namun, Huo Yuhao tidak mengizinkannya pergi. Bagaimanapun juga, pertarungan melawan 10 lawan ini adalah pertarungan yang hanya miliknya. Itu adalah pertarungan seorang pria. Liao Mengkai terkejut melihat Huo Yuhao melepaskan pisau dari bahunya. Dia tidak mengira dia memiliki energi untuk melepaskan pedangnya. Apa? Ini tidak mungkin terjadi. Mengapa kamu masih memiliki kekuatan? Bukankah seharusnya kamu menggunakan seluruh kekuatan jiwamu untuk menekan jiwa pedangku? Mengapa kamu masih memiliki kekuatan untuk melepaskan pedangnya? Liao Mengkai telah menyalakan energi kehidupannya dan menggunakan setiap ons energi dalam kekuatan jiwanya untuk melancarkan serangan habis-habisan. Meskipun serangannya berhasil, efeknya tidak sesuai harapannya. Bagaimana dia masih bisa melepaskan pedang panjang itu? Sebenarnya ada alasan lain mengapa Liao Mengkai bersedia keluar dan menantang Huo Yuhao hari ini. Faktanya, dia didorong oleh keserakahannya. Dia menginginkan belati embun pagi milik Huo Yuhao. Sebagai petarung kuat yang memiliki jiwa pedang, dia percaya bahwa dia harus mampu mengendalikan belati embun pagi meskipun dia tidak memiliki jiwa bela diri es tertinggi. Dia percaya bahwa dia memiliki peluang bagus untuk menjadi Douluo transenden jika dia memasangkan jiwa pedangnya dengan senjata dewa. Penting untuk dicatat bahwa seseorang hanya bisa menjadi insinyur jiwa kelas 10 setelah mencapai kemampuan seorang transenden Douluo. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dia impikan. Liao Mengkai menyaksikan Huo Yuhao perlahan melepaskan pedang setinggi 5 kaki itu tanpa menumpahkan setetes darah pun. Namun, karena Huo Yuhao memiliki pelindung di wajahnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Meskipun demikian, semua orang percaya bahwa dia tidak terlalu kesakitan karena dia mampu mengeluarkan pedangnya dengan cukup mantap. Akhirnya, seluruh pedang Dewa Iblis telah dihilangkan oleh Huo Yuhao. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia memegang alat jiwa kelas 9 di tangannya. Pedang Dewa Iblis hanya memiliki satu karakteristik, ketajamannya yang ekstrim. Mirip dengan bagaimana Liao Mengkai mengejar gaya bertarungnya yang ekstrim, hal yang sama juga terjadi pada senjatanya. Itu sangat tajam bahkan armor Dewa Perang Es pun tidak mampu memblokirnya. Didukung oleh jiwa pedangnya, kekuatan serangan yang dilepaskan oleh pedang Dewa Iblis pada saat itu hampir setara dengan senjata dewa. Jika Huo Yuhao bereaksi lebih lambat dan menganggapnya sebagai serangan normal, jantungnya akan tertusuk oleh pedang Dewa Iblis. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Liao Mengkai bertanya pada Huo Yuhao dengan bingung. Huo Yuhao memegang pedang Dewa Iblis dalam genggaman terbalik saat dia menggunakan sisi telapak tangannya untuk mengangkat pelindung matanya. Meskipun wajahnya tampak sedikit pucat, Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi tenang dan tenang. Aku membuatmu tetap hidup sampai sekarang hanya agar aku bisa menunjukkan betapa tidak bergunanya seranganmu padaku. Anda tidak memiliki kesempatan untuk membunuh saya sama sekali. Sekarang, saatnya kamu menghilang dari permukaan bumi ini. Tolong tunjukkan belas kasihan. Zhu Xi berseru dari tempat duduknya. Namun, ini adalah medan perangnya. Tidak ada ruang untuk belas kasihan dalam perang.
Ledakan. Ledakan hebat terdengar. Tubuh Liao Mengkai meledak berkeping-keping. Bahkan sampai nafas terakhirnya, matanya masih terbelalak tak percaya. Liao Mengkai telah menyalakan energi kehidupannya dan menyerah dalam mempertahankan tubuhnya untuk melancarkan serangan terakhirnya. Faktanya, dia telah menyuntikkan seluruh kekuatan jiwanya ke dalam senjatanya, dan menggunakan alat jiwanya yang lain untuk menyembunyikan cahaya cincin jiwanya untuk melepaskan pukulan mematikan tersebut. Namun, kenapa musuhnya masih hidup? Dengan mengandalkan serangan terakhirnya, itu menyiratkan bahwa dia sudah menyerah sepenuhnya untuk membela diri. Namun, kenyataannya adalah semua tindakan pertahanan pasifnya telah dihancurkan oleh tarian naga hujan yang dilakukan oleh belati embun pagi milik Huo Yuhao. Pada saat es tertinggi Huo Yuhao meresap ke dalam tubuh Liao Mengkai dan dia jatuh ke tanah, dia sudah terluka parah. Sebagian besar saluran di tubuhnya sudah membeku. Dalam keadaan seperti itu, ledakan es adalah satu-satunya yang diperlukan untuk menyelesaikan pukulan terakhir. Huo Yuhao secara bertahap berbalik untuk menghadapi pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Dia menikam pedang Dewa Iblis sepanjang 5 kaki ke tanah saat dia menggunakannya untuk menopang tubuhnya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan batuk yang serius ketika 2 aliran darah keluar dari bahu kirinya seperti anak panah. Setelah meninggalkan tubuh Huo Yuhao, kedua garis darah ini membentuk-bentuk pisau saat mereka berbalik untuk menyerang Huo Yuhao. Cahaya keemasan segera bersinar dari dahi Huo Yuhao dan menyelimuti jiwa pedang berdarah itu. Setelah itu, jiwa pedang itu meledak tanpa suara sebelum menghilang ke udara. Darah berhenti mengalir dari bahu Huo Yuhao. Itu hanya meninggalkan noda darah di armor Dewa Perang Es milik Huo Yuhao. Dia tetap berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Berikutnya, darahnya tidak membuatnya tampak rentan atau lemah. Faktanya, itu membuatnya terlihat lebih mengintimidasi. Kontras darah dengan wajahnya yang pucat dan dingin membuatnya tampak seperti iblis yang baru saja turun ke negeri mereka. Keenam. Ini sudah menjadi orang keenam. Huo Yuhao mampu memenangkan keenam pertarungan dengan kemampuan superiornya. Dia telah membunuh 3 orang, melukai 2 orang, dan menangkap 1 orang. Jika Juzi tidak terlalu kecewa dengan kegagalan gereja Roh Kudus sebelumnya, dia akan sedih melihat komandan legiun dari Legiun Insinyur Jiwa Teror Klau jatuh. Bagaimanapun, Liao Mengkai adalah insinyur jiwa kelas 9. Selain itu, dia adalah komandan legiun dari Legiun Insinyur Jiwa. Biasanya butuh beberapa dekade untuk memupuk bakat seperti dia. Setiap insinyur jiwa kelas 9 seperti Liao Mengkai adalah sumber daya strategis Kekaisaran Matahari Bulan. Juzi mulai memahami mengapa Huo Yuhao menyarankan tantangan ini. Dia tidak hanya mencoba memaksa Kekaisaran Matahari Bulan mundur, tetapi juga mencoba mengurangi kekuatan Kekaisaran Matahari Bulan sambil meningkatkan kemampuannya sendiri. Meskipun Juzi tidak dapat mengendalikan Gereja Roh Kudus masih berada di pihak Kekaisaran Matahari Bulan. Di bawah serangan kejam Huo Yuhao, Gereja Roh Kudus menderita kerugian besar. Sekarang, mereka mulai kehilangan insinyur jiwa mereka. Meskipun Kekaisaran Matahari Bulan memiliki beberapa insinyur jiwa kelas 9, mereka masih sangat terbatas. Mereka tidak memiliki lebih dari 20 insinyur jiwa kelas 9 bahkan termasuk mereka yang diinisiasi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Huo Yuhao dan rekan-rekannya telah menjatuhkan lebih dari 1. Selain itu, Juzi juga sedih melihat Huo Yuhao terluka. Saat ini, napas Huo Yuhao sedikit sesak. Ternyata cederanya tidak ringan sama sekali. Serangan terakhir Liao Mengkai adalah sesuatu yang tidak dia duga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat serangan habis-habisan yang begitu kuat. Serangan Liao Mengkai dibangun dengan ketajaman yang ekstrim. Oleh karena itu, setiap atribut yang dimilikinya dikembangkan dengan pertimbangan tersebut. Alat jiwanya yang sangat tajam diperkuat oleh jiwa pedangnya hingga tingkat yang sangat menakutkan. Pada saat Huo Yuhao bisa merasakan kekuatan gilanya dengan deteksi spiritualnya, dia segera tahu bahwa tidak ada kemungkinan dia bisa memblokir pedang itu. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan Ultimate Ice miliknya untuk membekukan dan melindungi lorong di bahu kirinya untuk mencoba memblokirnya. Pada akhirnya, armor Dewa Perang Es miliknya masih efektif melindunginya. Itu mampu meniadakan sekitar 50% kekuatan jiwa pedang. Setelah sisa kekuatan memasuki tubuhnya, ia mulai mencoba menghancurkan tubuhnya dengan marah. Seperti yang telah diperkirakan oleh Liao Mengkai, ia mencoba menghancurkan semua yang ada di dalam tubuhnya hingga berkeping-keping. Untungnya, Huo Yuhao memiliki inti jiwa yin yang komplement miliknya. Dengan makanan yang mereka berikan, tubuh Huo Yuhao memperoleh kekuatan yang setara dengan Ditian. Pusaran kekuatan jiwa di tubuhnya telah memainkan peran besar dalam mencegah energi Liao Mengkai mengoyak tubuhnya. Pusaran kekuatan jiwa Huo Yuhao mampu mengunci jiwa pedang sebelum memaksanya terpojok dengan rotasi terus-menerus. Hal ini mencegah jiwa pedang melukai organ vitalnya.
Meski begitu, dia tetap terjatuh ke tanah karena kesulitan mengendalikan tubuhnya saat itu. Akhirnya, dia berhasil menggunakan kekuatan jiwanya untuk memaksa jiwa pedang keluar dari tubuhnya. Faktanya, keseluruhan proses itu sangat berisiko. Jika dia tidak membentuk inti jiwa pelengkap yin yang sebelum tantangan ini, serangan Liao Mengkai akan berakibat fatal. Dia akan mati seketika. Namun, Huo Yuhao tidak keluar dari pertempuran mahal ini tanpa manfaat apapun. Saat dia mengalami cedera serius, dia memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang inti jiwa pelengkap yin yang dan efek bergunanya. Namun, kenyataannya adalah menampilkan tarian naga hujan dengan belati embun pagi terlalu membebani tubuh Huo Yuhao. Sekarang, dia hanya memiliki kurang dari 20% kekuatan jiwa aslinya. Banyak fungsi tubuhnya juga sedikit rusak. Meskipun demikian, dia terus berdiri di sana sambil menatap orang-orang dari Kekaisaran Matahari Bulan dengan mata dingin. Pada saat yang sama, Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan inti jiwa pelengkap yin yang untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Dia pasti akan bertarung apapun yang terjadi. Bagaimanapun, dia masih memiliki kekuatan spiritual yang tak terkalahkan dan Huo Yuhao mulai melantunkan mantranya dengan suara rendah dan dalam. Di bawah pengaruh imitasi dan domain interferensi spiritualnya, tidak ada yang bisa mendengar mantranya atau merasakan apa yang dia lakukan. Juzi menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkannya. Dia tidak lagi bisa mengambil keputusan sebagai panglima 3 pasukan. Kekuatan yang ditunjukkan Huo Yuhao sangat mencekik. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Juzi yang biasanya cerdas mendapati pikirannya benar-benar kosong. Meskipun dia tidak ingin melihat Huo Yuhao mati, dia tahu bahwa jika Kekaisaran Matahari Bulan kalah dalam tantangan ini, moral seluruh pasukan akan mendapat pukulan besar. Semua yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Biarkan aku yang melakukannya. Seruan nyaring terdengar dari sampingnya. Penatua Su, yang berdiri di samping Juzi, melangkah keluar menghadap Huo Yuhao. Juzi membuka mulutnya dan ingin menghentikannya. Namun, tidak ada kata-kata yang keluar darinya. Meskipun dia tidak ingin membahayakan nyawa Huo Yuhao, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan moral tentara terguncang. Saat Penatua Su perlahan berjalan menuju pusat medan perang, berbagai peralatan soal yang dia bawa mulai muncul. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu dapat mendengar suara logam yang tajam saat alat jiwa berbentuk manusia milik Penatua Su mulai terbentuk di tubuhnya. Saat Huo Yuhao menatap Penatua Su, pupil matanya berkontraksi. Dia dapat mengetahui dari pertempuran hari ini bahwa Kekaisaran Matahari Bulan pasti telah menguasai teknologi inti yang digunakan untuk membangun alat jiwa berbentuk manusia. Selain itu, mereka pasti telah mengembangkan metode tertentu untuk menggunakan alat jiwa berbentuk manusia tersebut. Penelitian Xuan Ziwen menunjukkan bahwa seseorang memerlukan kekuatan spiritual yang besar agar dapat melakukan kontrol tepat yang diperlukan agar alat jiwa berbentuk manusia dapat pas dengan tubuh seseorang. Penting untuk dicatat bahwa semakin kuat alat jiwa berbentuk manusia, semakin banyak kekuatan spiritual yang dikonsumsi. Tanpa kekuatan spiritual yang unggul, mustahil untuk mengendalikan alat jiwa berbentuk manusia seperti anggota tubuh seseorang. Huo Yuhao tidak merasa aneh bahwa para insinyur jiwa kelas 9 ini memiliki alat jiwa berbentuk manusia sendiri. Dia lebih tertarik untuk mengetahui bagaimana para insinyur jiwa lain dalam Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon dapat menggunakan alat jiwa berbentuk manusia. Mereka pasti menggunakan semacam metode khusus untuk mencapai hal itu. Kamu sangat kuat. Saya sangat terkesan dengan apa yang telah Anda capai di usia yang begitu muda. Saya harus mengatakan Anda adalah guru jiwa paling berbakat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Sayangnya, kami melayani master yang berbeda. Kekuatan dan kekuasaan apapun yang Anda miliki hanya akan menjadi pembenaran yang lebih besar bagi kami untuk membunuh Anda. Aku berjanji akan menghancurkanmu bagaimanapun caranya. Kata Penatua Su dengan sungguh-sungguh. Huo Yuhao menatapnya dengan tenang dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Sebuah gerbang hitam besar tiba-tiba terbentuk di belakangnya, setelah itu, sebuah tubuh besar muncul setelah mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Itu tidak lain adalah Raja Beruang Es Jiangxi, Erbai. Sekarang Huo Yuhao menghadapi lawan ketujuhnya, dia tidak bisa tidak meminta bala bantuan. Huo Yuhao melompat ke atas sebelum mendarat di bahu Erbai. Setelah itu, dia duduk bersila di bahunya seolah-olah dia terpaku di sana. Erbai menengadah ke langit sebelum melepaskan lolongan memekakkan telinga lainnya saat ia mulai menginjak ke arah Penatua Su. Penatua Su memperlihatkan pandangan merendahkan. Penting untuk dicatat bahwa dia bukanlah seorang insinyur jiwa pertarungan jarak dekat, tetapi seorang yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Meskipun Erbai sangat besar dan memancarkan aura yang sangat kuat, itu tidak lebih dari target yang canggung di mata Penatua Su. Dua meriam merah muncul di pelat bahu alat jiwanya yang berbentuk manusia.
Kedua meriam itu tidak terlalu besar, tapi langsung melepaskan dua sinar jiwa merah ke arah Airby. Ketika seorang insinyur jiwa menjadi insinyur jiwa kelas 9, kekuatan alat jiwa mereka tidak lagi dapat diukur berdasarkan ukurannya. Karena Airby sangat besar, itu adalah sasaran empuk meskipun Penatua Su tidak membidik dengan benar. Namun, hasil tak terduga muncul di depan mata semua orang. Tepat ketika kedua sinar itu hendak mendarat di Airby, Airby menyerang ke depan, dan tiba-tiba memiringkan tubuhnya dengan lincah. Bahkan, ia mendorong dirinya dari tanah dengan ujung kakinya untuk menghindari kedua sinar tersebut. Hah! Mata Penatua Su membelalak tak percaya. Lagi pula, dia baru meluncurkan sinar jiwanya setelah dia mengunci meriamnya ke Airby. Bagaimana cara menghindari sinar? Domain interferensi spiritual dan berbagi deteksi spiritual. Itulah jawabannya. Itu adalah jawaban Huo Yuhao terhadap tantangan yang diberikan Penatua Su. Sementara Penatua Su ragu-ragu, Airby menjadi sangat dekat dengannya. Ia mengayunkan tinjunya yang besar dan mengarahkannya ke arah Tetua Su. Auranya yang luar biasa menyebabkan tanah di sekitarnya tenggelam bahkan sebelum tinjunya bersentuhan dengannya. Penatua Su langsung mundur dengan cepat dalam upaya menghindari serangan Airby saat dua seberkas cahaya dilepaskan dari telapak kakinya. Airby menengadah ke langit saat ia mengeluarkan geraman pelan lainnya. Ia membuka mulutnya saat napas putih berasapnya keluar ke arah Penatua Su. Permata melingkar besar yang dipasang di depan alat jiwa berbentuk manusia milik Penatua Su tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya yang kuat. Sinar itu langsung melewati nafas yang dikeluarkan Airby dan mendarat di tubuh Airby. Bahkan dengan bantuan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, Airby terlalu besar dan terlalu dekat untuk menghindari serangan ini. Oleh karena itu, ia hanya bisa menggunakan dadanya yang kuat untuk menerima pukulan ini. Karena kecepatan kuat yang diberikan oleh alat jiwa berbentuk manusianya, Penatua Su dapat langsung mundur dan menghindari napas Airby setelah melepaskan serangannya. Hal ini memungkinkan dia untuk memperlebar jarak antara dia dan Airby. Namun, dia terkejut melihat Airby mampu menghilangkan efek apapun yang ditimbulkan sinar itu pada tubuhnya. Setelah itu, ia terus menyerang Penatua Su. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah meriam peleburan emas kelas 8. Penting untuk dicatat bahwa bahkan seorang insinyur jiwa kelas 9 tidak hanya dapat memiliki alat jiwa kelas 9. Ini karena sangat sulit membuat alat jiwa kelas 9. Selain itu, seringkali dibutuhkan terlalu banyak waktu untuk membangunnya. Alat seperti botol susu kurang berguna bagi insinyur jiwa kelas atas. Mereka tidak punya waktu untuk mengisi kembali apa yang telah mereka keluarkan. Pada akhirnya, inti jiwa seseorang masih merupakan sumber kekuatan jiwa yang paling dapat diandalkan. Oleh karena itu, sangatlah logis untuk melihat insinyur jiwa yang kuat melengkapi diri mereka dengan alat jiwa dari kelas yang berbeda. Meskipun Gold Melting Cannon hanyalah alat jiwa kelas 8, ia mampu melelehkan emas dan logam serupa lainnya. Selain itu, fokusnya pada satu target. Oleh karena itu sangat kuat. Namun, itu hanya meninggalkan bekas hitam samar di tubuh beruang raksasa itu. Sepertinya hal itu tidak berhasil menimbulkan banyak kerugian pada Airby. Pada akhirnya, masih ada perbedaan antara Airby dan Little Bai. Little Bai adalah pengendali es dan salju yang kuat. Meskipun Airby mewarisi tubuh Little Bai, ia tidak mewarisi kemampuan Little Bai untuk mengendalikan es dan salju. Atau lebih tepatnya, Airby hanya memiliki sedikit kendali atas salju dan es. Namun, Airby juga memiliki kelebihannya sendiri, tubuhnya yang sangat tangguh. Setelah menjadi makhluk spektral di dalam demi planet spektral, tubuhnya dipengaruhi oleh aura di dalamnya dan telah bermutasi. Itu pasti memiliki tubuh terkuat di seluruh demi planet spektral. Jika tidak, ia tidak akan pernah menjadi raja dari seluruh demi planet spektral. Oleh karena itu, sangat sulit bagi alat jiwa kelas 8 untuk menyakiti Airby. Selain itu, Gold Melting Cannon adalah alat jiwa tipe api. Wajar jika efeknya menjadi lebih lemah pada Airby, yang merupakan makhluk spektral tipe es. Airby menghentakkan kaki kirinya ke tanah saat ia mengirimkan getaran dan getaran ke seluruh bumi di sekitarnya. Saat bumi bergetar, semua orang, termasuk pasukan Kekaisaran Matahari Bulan yang berada sekitar 5 km jauhnya, mendapati tanah di bawah mereka bergetar dan bergetar. Dengan meminjam gaya reaktif dari hentakannya, Airby melompat ke udara sebelum menggelindingkan dirinya menjadi bola. Setelah itu, ia terbang menuju Penatua Su seperti bola meriam besar yang berputar. Aura yang dimilikinya mirip dengan meteor es yang jatuh dari langit. Ini adalah satu-satunya kemampuan es yang diwariskan Bai kecil kepada Airby. Meskipun kemampuan Ultimate Ice-nya kurang dibandingkan dengan Little Bai, kekuatan fisik Airby jelas lebih kuat daripada apa yang bisa dicapai oleh Little Bai. Setelah pulih dari keterkejutannya sesaat, Penatua Su segera mendapatkan kembali kecepatannya yang hilang.
Sejujurnya, dia sama sekali tidak takut pada Erbai. Bagaimanapun, kecepatan adalah keahliannya. Selain itu, alat jiwa kelas 9 yang berbentuk manusia mampu mencegahnya dikunci oleh lawannya. Ini berarti Erbai tidak akan pernah bisa mengunci posisinya. Dengan satu kedipan, Penatua Su mampu menggerakkan tubuhnya dan menghindari serangan Erbai. Pada saat yang sama, meriam jiwa kelas 9 hitam pekat muncul di bahunya. Karena alat jiwa kelas 8 tidak cukup untuk menjatuhkan Erbai, Penatua Su memutuskan untuk menggunakan alat jiwa kelas 9. Kali ini, dia juga memastikan memilih yang bukan tipe api. Kekuatan menyerang tidak pernah menjadi masalah bagi insinyur jiwa kelas 9 manapun. Namun, tepat ketika Penatua Su akhirnya mengunci posisi Erbai dan mengisi penuh meriam jiwa kelas 9 miliknya, lautan spiritualnya tiba-tiba mengingatkannya akan ancaman yang akan datang. Ini adalah naluri yang hanya dimiliki oleh judul Douluo. Penatua Su sangat mempercayai akal sehatnya. Ini karena mereka telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Tanpa ragu-ragu, dia segera berhenti mengisi alat jiwa di bahunya saat dia membalikkan badan dan menyalakan alat jiwa berbentuk manusianya dalam upaya untuk melarikan diri dari apapun yang datang padanya. Cahaya biru tiba-tiba berkedip di langit saat gerakan membalik cepat Elder Su tiba-tiba membeku. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan kabut darah besar. Jika seseorang memperhatikan Penatua Su dengan cermat, dia akan melihat satu lubang di penghalang jiwa pelindung kelas 9, penghalang tak terkalahkan, dan alat jiwa berbentuk manusia yang semuanya berbaris. Meski lubangnya tidak terlalu besar, namun cukup berakibat fatal. Ini karena mereka semua muncul di depan kepala Penatua Su. Ledakan! Tubuh besar Erbai mendarat di tanah. Setelah itu, sesosok tubuh secara bertahap muncul di bahunya. Dia tidak lain adalah Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao tidak lagi duduk dan bermeditasi di bahunya. Dia sekarang berdiri di bahu Erbai. Kilatan cahaya biru membuat jalur parabola di udara sebelum kembali ke posisi semula. Mayat Penatua Su jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Tidak ada lagi reaksi apapun darinya. Itu telah berakhir. Pertarungan ketujuh berakhir seperti ini. Insinyur jiwa kelas 9 lainnya telah jatuh. Namun, tidak ada yang tahu mengapa dan bagaimana Penatua Su jatuh. Tubuh Huo Yuhao bergoyang dari kiri ke kanan, tapi dia meraih kepala Erbai dan berhasil menenangkan diri. Setelah itu, dia kembali duduk di bahu Erbai. Kali ini, dia tidak mendorong kekaisaran matahari bulan untuk perwakilan berikutnya seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia diam-diam duduk bersila. Wajah Juzi menjadi sangat pucat. Dari dulu hingga sekarang, beruang es raksasa itu hanyalah umpan. Itu adalah umpan yang menarik perhatian Penatua Su. Huo Yuhao masih menjadi orang yang memberikan pukulan terakhir. Juzi sudah merasakan ada yang tidak beres saat Raja Beruang Es berubah menjadi meteor es. Dia menyadari bahwa Huo Yuhao tidak lagi berada di pundaknya setelah berubah menjadi meteor. Namun, Penatua Su telah sepenuhnya fokus pada tubuh besar dan aura kuat Erbai. Dia benar-benar lupa tentang lawan mematikan yang dia hadapi. Cahaya biru terang langsung mencapai Elder Su saat itu muncul di depan mata semua orang. Selain itu, ia dapat menentukan dengan tepat di mana Penatua Su akan mencoba menghindar. Serangan Huo Yuhao dibangun berdasarkan kemampuannya memprediksi pikiran dan tindakan Penatua Su. Setelah kepala Penatua Su ditembus oleh cahaya, tidak ada kemungkinan dia selamat. Juzi memejamkan mata saat kesedihan dan rasa sakit menguasai hatinya. Dia telah kehilangan bawahan berharga lainnya. Ini berarti dia telah kehilangan 2 insinyur jiwa kelas 9. Ini baru ronde ke-7. Jika dia benar-benar mampu memenangkan 10 ronde, itu berarti Huo Yuhao akan mengambil 3 insinyur jiwa kelas 9 lagi dari pasukannya. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Bahkan jika moral tentara menurun, saya harus memastikan kita tidak kehilangan insinyur jiwa kelas 9 lagi. Saat ini, Juzi tahu bahwa dia telah ditipu oleh Huo Yuhao sejak awal. Meskipun dia adalah orang yang sangat licik, dia masih menjadi korban siasatnya. Sekarang jelas sekali bahwa Huo Yuhao telah menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memulai tantangan ini. Namun, Juzi telah lupa betapa orang-orang dari Akademi Shrek adalah yang terbaik dalam pertarungan 1 lawan 1. Tanpa alat jiwa defensif yang terhubung atau alat jiwa ofensif yang terhubung, insinyur jiwa tidak memiliki banyak keuntungan melawan master jiwa dari budidaya serupa selama pertempuran 1 lawan 1. Keuntungan ini adalah sesuatu yang dianggap remeh oleh mereka semua, termasuk Juzi, setelah kemenangan mereka sebelumnya. Juzi menutup matanya sebelum menghela nafas bersalah. Dia berkata, mari kita akui kekalahan. Tidak, Marsekal. Kami belum kalah. Kami bersedia untuk menghadapinya. Setelah melihat Penatua Su meninggal, insinyur jiwa kelas 9 lainnya sekarang sangat marah. Ini karena Penatua Su biasanya yang paling ramah di antara mereka.
Setelah menyaksikan dua rekan mereka meninggal, ketakutan di hati mereka diambil alih oleh amarah. Saya sudah mengatakannya. Kami akan mengaku kalah. Ini adalah perintah. Juzi tiba-tiba membuka matanya dan berseru dengan marah. Aku tidak bisa melihat kalian semua mati seperti ini. Kami telah melakukan kesalahan sejak awal. Kita seharusnya tidak pernah setuju untuk bertarung satu lawan satu dengan orang-orang dari Akademi Shrek. Kami telah ditipu. Sekarang kita kalah, kita harus mengakui kekalahan. Saya akan menanggung semua konsekuensinya. Sebarkan perintah saya dan suruh tentara segera mundur. Saat dia berbicara, Juzetti berbalik saat dia berjalan menuju kamp tentara Kekaisaran Matahari Bulan. Suaranya juga ditransmisikan oleh alat jiwa yang memperkuat suara. Huo Yuhao, saya akui kita kalah kali ini. Namun, pertarungan kita baru saja dimulai. Saya sangat berharap Anda akan seberuntung ini di lain waktu. Semuanya dari Kekaisaran Matahari Bulan, mundur sekarang. Insinyur jiwa yang kuat dan legiun insinyur jiwa dari Kekaisaran Matahari Bulan mulai mundur perlahan. Ketika kemarahan di hati mereka mulai memudar, para insinyur jiwa kelas 9 mulai merasa lega karena mereka tidak harus melawan pemuda yang menakutkan itu. Meskipun sepertinya dia sudah mendekati batas kemampuannya, mereka tahu bahwa Huo Yuhao masih memiliki airbuy. Selain itu, mereka tidak tahu kartu truf apalagi yang mungkin dia sembunyikan di balik lengan bajunya. Oleh karena itu, ini adalah tantangan yang tidak akan diterima oleh siapapun. Bagaimanapun, kita semua hanya punya satu kehidupan. Cahaya redup bersinar di sekitar Huo Yuhao saat dia dengan cepat menyerap elemen tipe es di udara untuk mengisi kembali apa yang telah hilang selama pertempuran. Faktanya, dia hanya berhasil bertahan sampai sekarang karena kemampuan regeneratif kuat yang diberikan oleh inti jiwa Yin yang komplement miliknya. Dia telah mendengar suara Juzi dengan sangat jelas, dan sedikit kecewa mengetahui bahwa mereka telah menyerah. Lagi pula, dia memang memiliki lebih banyak kartu truf. Jika bukan karena semua kartu truf yang dia sembunyikan di balik lengan bajunya, dia tidak akan pernah mengusulkan tantangan ini.